sibuk dengan hidupnya masing-masing, sibuk dengan tutupnya masing-masing, tapi masih ada orang yang peduli sama orang-orang di sekitar, orang-orang yang mungkin nggak diperhatikan, orang-orang yang mengalami kesulitan, orang-orang yang sedang sakit, dan pastinya aku seneng banget dan berterima kasih banget diajak campaign. Aduh, keren. So inspiring woman, asik. Inspiring girl gitu. Nah kalau Ayo Bantu gimana nih kira-kira? Iya loh, inspiring banget Willow ini. Jujur saya sebelum live ini, saya kan melakukan riset ya tentang Willow, tentang Kenzie. Jadi yang saya temukan tentang Willow tuh dia humble banget. Dan nggak heran ya kalau Willow mau join di campaign ini. Senang banget, thank you ya Willow. Menyambung tadi pertanyaan dari Kenzie, kenapa pengen ikut bantu di campaign ini? Karena sebenarnya nggak banyak orang tahu bahwa ternyata di Indonesia tuh anak-anak itu setiap tahunnya ada sekitar 11.000 yang didiagnosis menderita kanker. Betul. Nah, dengan adanya campaign ini mungkin nggak cuman kita-kita yang muda nih yang aware, bukan saya ya, maksudnya teman-teman yang muda yang aware, tapi juga ibu-ibu semuanya. Jadi mungkin lebih aware dan mungkin akan lebih memperhatikan gizi anaknya, kesehatan anaknya. Di samping kita galang dana untuk berdonasi bagi anak-anak yang membutuhkan gitu. Karena mirisnya ternyata yang didiagnosis kanker itu mereka kurang mampu gitu. Betul. Itu udah kayak apa ya Kak, kalau misalnya dari Yayasan Cancer Anak Indonesia, apalagi baru kemarin kita kehilangan anak lagi ya kan, dalam 1 minggu ini ada 2 orang. Hal yang mungkin kalau kita melihat yang sudah dewasa atau sudah besar gitu kan, itu kayak biasa aja, bukan biasa aja, tapi kayak masih yang kita masih bisa deep untuk bilang ya ini masih aman kok. Tapi ketika kita ngeliat anak kecil, kita tuh kayak ngeliat kok tunas bangsa ini ada yang patah lagi ya gitu, dan kayak kok bisa ya mereka dapat anugerah yang cukup besar dari Tuhan untuk bisa kalau aku nginget ini, apalagi nginget kemarin ada anak yang baru meninggal juga, baru dijemput oleh Tuhan gitu, kayak miris, sedih, ya campur aduk gitu loh. Makanya dari omongan aku pengen tanya nih ke kakak-kakak berdua, pernah nggak sih ketemu atau ada saudara yang anaknya tuh cancer? Willow atau kakak dulu, bebas. Silakan Willow. Kalau ketemu, sebenarnya aku kan tiap tahun selalu berusaha buat rutin. Cuma emang semenjak pandemi ini, beberapa panti asuhan juga memilih buat tidak didatangkan. Biasanya aku galang dana sama teman-teman aku juga, kita langsung kirim yang dibutuhkan ke panti asuhan itu. Sekitar 2 tahunan yang lalu aku pergi ke Yayasan Kanker juga di daerah Jakarta Selatan. Aku lupa ini apa. Waktu itu datang ke sana sama teman-teman, ketemu sama adik-adik kecil, dan aku ketemu sama satu anak yang kan ada beberapa anak balita yang emang ditemenin orang tuanya ya di tempat itu. Betul. Nah, aku ketemu sama satu anak yang dia itu dari lahir udah sakit kanker, dan dia nggak pernah ngerasain sekolah umum kayak anak lainnya. Dia nggak ngerasain bandel-bandelnya anak kecil. Dia nggak ngerasain yang kayak main, bisa teriak-teriak sana sini. Tapi anaknya itu anak semangat banget. Setiap kali kemoterapi ditanya sakit gak, bilang tapi dia nggak pernah nangis, nggak pernah. Jujur di situ aku nangis ngeliatinnya, karena aku ngerasa anak-anak penderita kanker ini mereka sangat kuat, pejuang sejati, yang nggak minta dikasianin, nggak minta harus dibantu, tapi dengan kehadiran kita yang mensupport aja mereka udah sangat bahagia, mereka seneng didatengin. Ya, dengan pergi ke tempat seperti itu membuat aku banyak bersyukur bahwa Tuhan memberikan segala hal yang terbaik dan terindah itu untuk aku, karena di luar sana banyak anak-anak yang lebih kesusahan dan membutuhkan. Aduh. Amin. Sampai speechless ya. Iya, sampai dengarnya nggak tahu mau ngomong apa gitu. Jadi mungkin ini jadi kayak alasannya kenapa Willow
punya concern banget untuk anak cancer saat ini ya, pas ngeliat adik Ya, kecil itu yang kemarin. benar. Ditambah emang nenek aku, nenek dari mamaku kan meninggal karena kanker rahim. Oh, I'm sorry to hear that, Oh, Say. Dari papa meninggal karena kanker paru-paru. Jadi emang maksudnya orang mungkin nggak akan pernah sampai itu kejadian di dekat kita atau di sekitar kita. Dan orang-orang kadang kan mungkin mikir belum semua orang bener-bener ngerti kanker tuh kenapa sih, kanker tuh apa sih, kayak Yes, gimana gitu. yes, yes, yes. Sudah Betul, betul, betul. orang-orang baru kalian tahu bahwa ini adalah penyakit yang sebenarnya memperjuangkan hidup dan mati. Bukan cuma secara kesehatan, tapi secara psikologis orang, secara keluarga juga, mental dan juga. Pokoknya berat lah, makanya para pejuang kanker itu terbaik. Udah nggak ada yang bisa ngalahin kekuatan pejuangnya mereka. So Superhero. that's why kalau cancer tuh pasti kalau kamu udah afternya kamu disebut survivor karena memang benar-benar Iya, pejuang. Kalau dari kakak Ayo bantu gimana? Ayo bantu. iya iya. Kalau saya sih ketemu anak penderita kanker, jujur aja belum pernah. Cuman teman saya ada yang menderita kanker dan sedang berjuang. Jadi dia sedang terapi kemo dan kelihatan ya kemo itu kan sakit gitu. Orang yang melakukan terapi kemo tuh jadi melo terus ya karena sakit sekali kan pastinya ya. Dan jadi nggak kebayang gitu karena saya punya anak jadi kayak kalau anak-anak gimana ya gitu loh. Jadi sedih banget sih rasanya pasti. Jadi mungkin kalau anak-anak saya pernah ketemunya dengan yang survivor. Mereka semangat, mereka ceria banget, nggak ada beban gitu loh. Kayak ya udah nggak ada apa-apa gitu. Karena anak-anak mungkin polos ya. Tapi saya rasa mesti orang tuanya sih yang beban sebenarnya gitu. Ketika anaknya divonis kanker, wah gimana perasaan orang tua? Pasti lebih yang menyakitkan tuh orang tuanya sih sebenarnya kalau menurut saya ya. Kalau anaknya sih dia ceria betul tadi kata Willow ya. Dia tetap ceria, tetap semangat, tetap merasa hidupnya tuh aku bakal sembuh kok, optimis banget gitu. Cuman yang Iya, saya karena kalau salut misalnya itu mungkin orang tuanya ya. Makanya di YKAI juga ada penyuluhan untuk orang tua kan. Dan itu sangat dibutuhkan sih, pasti. Iya, betul. Ini sorry, maaf teman-teman, gimana nih? Aman ya kita semua bertiga di sini so far ya. Nah, terus Kak, sambil aku tadi udah denger tentang pengalamannya Willow dari Kakak Ayo bantu juga. Kenapa sekarang saat ini nih kan kalau bisa kita bilang nih pasti dari live yang seperti ini nih banyak teman-teman bakalan tanya juga kenapa harus cancer sih dan kan sekarang juga ada COVID juga nih ya kan tapi kenapa harus cancer kenapa harus anak-anak apa yang memotivasi dan apa yang bikin kayak enggak ini juga harus diperjuangin hal ini harus diperjuangin apa alasan terbesar yang meyakinkan bahwa untuk Ayo Bantu dan Willow bahwa ini benar-benar concern yang penting bukan hanya COVID dan lain-lain gitu loh. Bisa dari Kak Willow dulu. Oke, kalau menurut aku karena seperti yang udah dibilang sama Ayo bantu, ayo kita manggil Ayo semua ya. Iya, Ayo bantu dari tadi deh. Iya, tadi udah dibilang juga bahwa penderita kanker Indonesia itu banyak. Ditambah anak-anak kanker ini kebanyakan sebagian besar dari orang-orang yang kurang mampu. Sedangkan biaya pengobatan kanker itu nggak murah, malah bisa dibilang mahal, ya kan? Dan zaman sekarang kita nggak bisa cuma ngarepin bantuan dari pemerintah. Coba usaha sendiri dulu deh. Kalau kita punya pekerjaan yang menetap, oke, mungkin kita masih bisa afford untuk bayar itu. Tapi masalahnya karena berasal dari banyak yang keluarga yang kurang mampu ini, mereka untuk kehidupan sehari-hari aja, untuk sekolah, makan, itu udah susah. Mungkin untuk mereka bayar kontrakan rumah aja udah sangat susah. Ditambah kanker yang bagi mereka pastinya sangat mahal. Ya, pada akhirnya ujung-ujungnya banyak yang memilih ya udah pasrahin aja sama Tuhan. Ya udahlah, bawa ke rumah sakit. Sedangkan butuh pengobatan, butuh kemo, butuh yang penanganan yang
sebenarnya gitu. Dan dari situ aku kayak berpikir bahwa emang banyak banget penyakit-penyakit lain, tapi penyakit yang mahal biaya pengobatan. Dan yang kita Betul. bukan cuma penderita kanker dari, maksudnya kalau misalnya dari kalangan yang dia udah mampu atau dia dari keluarga yang dia akan minta sumbangan lagi atau nggak akan menggalang. Tapi karena di sini concernnya Ayo Bantu dan Yayasan Kanker Anak Indonesia untuk orang-orang yang nggak mampu, itulah yang membuat aku jadi makin semangat untuk aku sampai forwardin ke semua teman-teman aku. Thank you. Teman aku buat ayo dong bantu seberapapun, seikhlasnya, sekecil apapun bantuan dari kalian, itu menurut aku sangat berarti. Mau saat ini kalian cuma bisa nyumbang, oke, uang jajan aku cuma segini nih kak, karena aku misalnya masih sekolah, tapi kalian udah punya niat yang luar biasa, tulus untuk membantu orang-orang yang lebih di luar sana, menurut aku tuh kalian udah sangat luar biasa. Ditambah dengan adanya website Ayo Bantu, itu sangat mempermudah banget. Dulu kita mau ngebantu atau menyumbang orang, susah banget. Kita bingung. Caranya gimana ya? Harus gimana? Belum tentu semua orang juga, apalagi belum tentu semua anak-anak muda misalnya punya rekening untuk m-banking, untuk transfer, dan lain-lain. Gimana ya? Nah, sekarang mudah banget. Udah kalau misalnya nggak bisa pakai transfer, pakai dipotong GoPay. Jadi kayak menurut aku, itu udah langkah paling mudah untuk membantu tanpa nominal. Kalian bebas sumbangin berapapun yang kalian punya. Kalau kalian nggak mau tulis nama kalian, bisa dibuat rekening. Jadi ya kalau kalian mau membantu, inilah saat tepat buat membantu menurut aku. Aduh. Jadi banget buat campaign ini gitu. Waduh, keren. Emang sih benar banget apa yang dibilang sama Willow. Kayak apa ya, anak-anak tuh, apalagi kan sekarang banyak banget para follower yang mengikuti Willow kan. Pasti mereka tuh kayak, aku jujur baru hari ini ngobrol, terus tapi langsung kayak, oh oke, abis ini aku agak sedikit berdosa kalau aku nggak follow semua Instagramnya Willow sama Ayo Bantu. Tapi Ayo Bantu udah aku follow. Willow juga. Karena keren banget, bener. Kalau nggak ada Ayo Bantu, mungkin kalau misalnya kita ngeliat dari masa lalu, wah susah banget deh. Dan ini tuh kayak susah banget. Iya. Kalau ditahu dulu di YKAI, mungkin pas aku dikasih tahu bahwa Ayo Bantu dan Willow bakalan live bareng sama Kenzie tuh cuma bilang gini, God praise banget deh, udah ini pasti bakalan pecah banget gitu. Karena kalau enggak, apalagi masa terus-terusan kita tiap hari harus cari sumbangan untuk ada sisa obat atau apa. Saat ini kan obat lagi susah banget kan. Jadi Susah. dengan adanya Ayo Bantu, adanya Willona tuh kayak wow, keren gitu loh. Dan pertanyaan yang sama untuk Ayo Bantu, kenapa nih menjadi concern utama untuk anak-anak cancer? Ya, puji Tuhan sih sekarang Indonesia itu lebih gercep ya nanganin COVID ini. Nggak waktu awal-awal itu udah rumah sakitnya penuh banget, terus banyak yang nggak kena penanganan gitu. Untungnya, puji Tuhan sih pemerintah nih gercep banget untuk masalah COVID ini. Dan semoga semakin menurun ya, walaupun Omikron naik, tapi katanya sih gejalanya lebih ringan. Cuman jangan kita sepelekan juga. Terus tadi betul banget sih yang Willow bilang, ini adalah tentang orang yang kurang mampu gitu. Yeah. Sedangkan kanker itu kan, udah kena kanker tuh biayanya sih pasti berlipat-lipat banyaknya gitu ya. Dan yang kena anak-anak pula gitu. Jadi saya merasa ini urgent banget. Anak-anak itu kan penting banget ya buat bangsa kita. Terus mereka yang kurang mampu juga saya rasa susah banget sih untuk dapetin obat, apalagi untuk kemo dan perawatannya segala macam. Bahkan alat transportasi pun mereka harus khusus. Karena mereka rentan gitu loh. Kalau sekali mereka kena kanker harus dijaga benar-benar gitu. Nggak boleh kena virus lain, nggak boleh kena komplikasi lain gitu. Jadi segitunya gitu, pasti kan biayanya besar banget gitu, sampai transportasi pun harus disediakan khusus. Iya, betul. Jadi sampai akhirnya Ayo Bantu punya satu gerakan yang benar-benar terima kasih. Aku cuma bisa bilang terima kasih, nggak tahu harus mau ngomong apa, tapi karena memang benar-benar kayak perjalanan kita nih kayak di Cancer Anak Indonesia tuh kayak bilang next kita tuh bakal stepnya apa ya, dan pas tahu ada Ayo Bantu, ada Willona,
kayaknya akan aman seterusnya. Semoga tetap bisa bersama ya. Siapa Amin. tahu, siapa tahu, siapa tahu gitu kan. Apakah ini jadi momen pertama atau udah pernah sebelumnya untuk Wilona sama Ayo Bantu? Ini pertama kali. Pertama. Oh, pertama kali. Iya. Seriusan? Iya, Kalau pertama Wilona? kali. Pertama kali apanya? Sama Wilona kan? Untuk kayak concern Kolaborasi. dan kolaborasi untuk anak-anak cancer Indonesia. Kalau aku biasanya personal, karena emang dari dulu aku emang saat aku membantu emang aku jarang memposting, dan aku tinggal yang jarang mengupdate apa aja yang aku lakukan dalam sosial media aku, karena sosial media aku emang pure cuma kalau nggak kerjaan, foto-foto untuk fashion atau kerjaan aku atau series aku, lebih yang kayak gitu. Tapi kalau yang kerja sama ini baru pertama kali. Oh, jadi baru pertama kali tapi udah langsung pecah banget ya. Karena benar-benar kayak kalau aku boleh jujur, aku pas dikasih tahu, terus aku cuma bilang gini, seperti pertanyaan aku sebelumnya, bahwa saat ini COVID yang sedang high high issue banget gitu, dan anak cancer Indonesia tuh kayak cuman ya udah selesai gitu, kita pasrah ya kan. Tapi pada saat bergerak ternyata datang Ayo Bantu, datang Wilona dan teman-teman juga gitu, itu kayak oke, Tuhan masih kasih kita kesempatan, oke, masih bisa hidup lagi, Kemon masih bisa hidup lagi gitu loh, kayak ya udah nggak bisa diomongin lagi deh, apalagi tadi udah dengerin experience-nya dari Ayo Bantu, experience-nya dari Wilona, dan concern tentang Ayo Bantu tuh bener-bener kayak tahu banget dan meneliti banget di dalamnya seperti apa. Nah, aku tuh pengen tanya juga, apa sih gerakan apa lagi nih yang bisa bikin anak-anak cancer Indonesia bisa sembuh? Kira-kira ada nggak gerakan yang mungkin dari Ayo Bantu atau Wilona pengen share ke kita-kita juga nih? Halo? Kedengeran nggak? Kalau aku paling cuma bisa ngajak teman-teman followers aku semuanya, teman-teman yang nonton live ini, kalau kalian punya kesempatan buat membantu, sekarang adalah saat yang tepat. Bayangkan saja jika itu terjadi terhadap orang-orang yang kalian sayang, saudara kalian, atau mungkin tua kalian. Aku yakin kalian akan sangat berterima kasih banget mendapatkan bantuan sekecil apapun, terutama dari orang yang mempunyai hati yang baik dan berhati mulia di luar sana. Dan nggak usah malu, maksudnya nggak usah berpatokan nyumbang itu harus besar, nyumbang itu harus, nah, itu nggak perlu. Yang penting seikhlasnya. Dan kalau misalnya kalian bingung gimana cara nyumbang atau gimana, kalian boleh cek langsung ke Instagram Kanker Anak Indonesia, Ayo Bantu, atau kalian bisa langsung klik link yang nanti sesudah live ini mungkin aku akan masukin di story aku. Dan kalau kalian masih bingung juga gimana caranya, masih nggak ngerti, kalian boleh tanya langsung ke admin-admin dari Ayo Bantu atau Kanker Anak Indonesia. Nanti akan dijelasin. Semangat banget. Kayak aduh gitu. Aduh, bener-bener seneng banget. Dari Ayo Bantu gimana nih? Kira-kira ada gerakan apa lagi? Aku tuh jadi super excited soalnya. Kayak, oke, udah gak bahas Omicron lagi. Kayak ada cancer bisa hidup lagi. Ayo semangat! Gitu. Iya. Sama YKAI. Yang sebelum-sebelumnya kita ngadain race sepeda virtual, terus ya betul, ngajakin anak-anak survivor juga untuk sepedaan gitu juga sih. Jadi harapan saya sih nanti kedepannya juga akan ada kampanye. Mungkin kalau kemarin sepeda, besok lari. Pokoknya yang mengajak Indonesia ini olahraga gitu ya, hidup sehat. Betul. Karena kan sangat relate dengan kanker. Jadi selain kita jaga pola makan, kita juga olahraga gitu. Betul. Terus kalau misalnya soal the next step planningnya apa nih? Aku pengen banget dengar dari Ayo Bantu nih. Kayak tadi kan selain lari atau misalnya gerakan sehat, ada lagi nggak kayak itu kan kalau misalnya kayak bergerak secara langsung ya Kak. Tapi kalau yang mungkin ada orang-orang yang ada di luar sana yang jauh, itu kira-kira dari Ayo Bantu mau bikin gerakan apa lagi nih Kak? Secara online mungkin. Ya pastinya tetap galang dana juga ya.
Karena race yang lalu juga kan virtual, itu dari mana aja juga bisa join gitu. Oke, oke, oke. Mungkin lokasi di Kalimantan bisa join, dimanapun bisa join gitu. Oke. Lari juga bisa sih. Jadi teman-teman Jadi pastikan, lari juga secara virtual bisa. Jadi teman-teman oke. pastikan sekarang langsung ke websitenya Ayo Bantu, www.ayobantu.com / Natasha Wilona Peduli Kanker Anak. So, Nah, berapapun donasimu sangat berarti. Daripada buat jajan kopi, mendingan buat donasi. iya. Ayo teman-teman, Yang mungkin nanya, sehari agak puasa dulu ya Kak ya, gitu ya. Cak, ya. tadi baru ada yang nanya, katanya sebenarnya apa penyebab faktor utama orang terkena kanker, terutama anak-anak? Oke, nah ini pertanyaannya pinter banget, langsung ditanya ke kita dong ya berarti ya. Oke, kalau kepada anak-anak sih banyak hal ya Kak, banyak hal yang menjadi faktor untuk cancer. Bisa keturunan, itu bisa banget. Jadi makanya kita sebagai orang tua harus benar-benar concern banget untuk tahu bahwa keturunan kita itu akan punya faktor cancer atau enggak. Terus kedua dari lingkungan. Mungkin lingkungan ini hanya menjadi kredibilitas yang sedikit sekali menjadi faktor utama, tapi faktor utama adalah keturunan. Makanya di sini ketika faktor ini muncul, itu harus segera diselesaikan dengan secepat mungkin. Karena kalau misalnya stadiumnya akan terus naik, anak ini kan punya resisten tubuh yang sangat-sangat kecil ya kan. Ketika dia punya bibit kanker yang baru, itu faktornya tumbuh dari keturunan orang tuanya, maka ketika dia memakan atau menyuplai makanan apapun dan minuman apapun, kanker itu akan lebih cepat. Kalau ada yang tanya soal dari mana sih, yang pasti adalah orang tua, itu pasti. Kedua, lingkungan. Ketiga adalah faktor gaya hidup dari si anak tersebut. Misalnya mungkin dia jarang belajar, Jajan jarang awet, gimana? jajan makanan yang banyak mengandung pengawet. Gitu. Itu bukan lagi kayak rahasia umum ya. Kan kita dikit-dikit suka online, tinggal mau makan apa? Online gitu kan, akhirnya suka jarang dijaga. Tapi sebenarnya yang paling memfaktori yang paling besar adalah keturunan gitu loh Kak. Oke, ada lagi mungkin yang bisa ditanyakan sama Cancer Anak Indonesia juga pasti kita akan jawab gitu loh. Karena benar-benar kayak yang kalau orang pada tahu, cancer anak itu paling susah untuk dideteksi, paling susah dideteksi. Dan kalau misalnya ada yang tanya apakah cancer anak itu hanya ada pada anak umur 1 tahun, jawabannya tidak. Anak yang baru lahir pun sudah bisa teridentifikasi bahwa dia mempunyai cancer. Karena banyak banget dari cancer anak Indonesia yang baru 1 bulan lahir dia sudah punya cancer. Dan itu adalah momen di saat kita waktu pas terima anak bayi itu, kita cuman kayak bilang Tuhan lagi uji dan Tuhan lagi memberikan berkat yang sungguh besar untuk orang tuanya, termasuk untuk teman-teman semuanya. Makanya kita di sini kayak ada Wilona, ada Ayo Bantu, kita cuma kayak oke, Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk jalan bareng sama si bayi-bayi ini gitu loh. Terus aku pengen tanya juga nih sama Ayo Bantu soal tadi yang penggalangan dana. Ada prosesnya gimana nih so far untuk penyaluran dan kampanye nanti gitu loh. Oke, kalau dari awal kan dari KI pasti bikin campaign dulu ya di Ayo Bantu. Ya. Kemudian dari KI juga ada kolaborasi bersama teman-teman aktris seperti Natasha Wilona dan teman-teman yang lain. Kemudian thank you banget sama Natasha Wilona udah bantuin share link donasi sehingga teman-temannya, circle-nya Natasha Wilona juga ikutan bantu donasi. Nah, ketika nanti donasinya terkumpul, kami akan serahkan langsung kepada Yayasan Kanker Anak Indonesia untuk dikelola. Jadi terjawab ya teman-teman, mungkin banyak yang pada nanya soal masalah apakah Ayo Bantu ini bakalan benar-benar concern apa enggak. Dan tadi sudah juga dijawab juga bahwa Yayasan Ayo Bantu ini sudah berkolaborasi dengan Cancer Anak Indonesia terus bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Nah, kalau untuk Kak Willow, ini adalah yang kali pertama dan akan menjadi kali yang seterusnya. Amin. Gitu kan Kak Willow ya? Amin. Amin. Amin gitu. Apalagi bantuan, terutama hal-hal yang berbau sosial, aku biasanya selalu welcome. Amin. Yang penting jelas ya Kak Willow ya. Yang penting benar-benar kayak harus ada badan hukumnya yang pas gitu loh. Gak buat sembarang kan mempertaruhkan banyak niat-niat baik orang yang ngebantu kan. Betul.
Betul, 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 Betul betul. betul, karena untuk galang dana ini sebenarnya harus ada izin dari Kemensos, Kak Yancy dan Wilona. Nah, Nggak bisa sembarangan orang bikin website terus galang dana gitu, nggak boleh. Bisa nah boleh nggak dijelasin sedikit Ayo dilaporin. Bantunya nih Kak? Boleh nggak dijelasin tentang Ayo Bantu itu sebenarnya seperti apa sih? Jadi biar teman-teman juga lebih kayak percaya tentang Ayo Bantu dan Cancer Anak Indonesia gitu loh Kak. Oke, jadi Ayo Bantu itu sebenarnya crowdfunding ya, mengumpulkan dana-dana dari teman-teman, tapi kami berbasis yayasan. Dan kami telah mengantongi izin dari Kemensos, izin PUB, yaitu izin pengumpulan uang dan barang untuk kategori bencana dan non-bencana. Jadi, nggak boleh sembarangan nih. Jadi tiap bulan kami melapor ke Kemensos juga. Tiap bulan kami mengumpulkan donasi sekian nih, terus laporan donasinya juga ada, disertai dokumentasi, kwitansi, dan lain-lain. Wow, berarti memang benar-benar kayak terpercaya banget. Jadi untuk teman-teman dari Harus. Wiro yang pada pengen bantu kita di Cancer Anak Indonesia dan ada program-program lain mungkin yang bisa membantu anak-anak cancer Indonesia biar seperti apa yang kita bilang dan kita kampanyekan saat ini adalah anak cancer Indonesia bisa sembuh. Ini adalah wadah yang paling benar gitu loh. Kayak Willow Amin. sudah benar-benar teriak dan sudah benar-benar mengkampanyekan tentang yuk bantu yuk Cancer Anak Indonesia. Thank you banget Willow. Itu udah benar-benar kayak wah, yang tadi aku bilang, kita masih bisa hidup nih, masih bisa hidup gitu kan. Untuk Cancer Anak Indonesia dan kita pasti bisa sembuh gitu kan. Dan kita punya wadah yang benar-benar untuk fundraising yang benar-benar terpercaya. So, udah nggak ada bisa lagi yang kita bisa kasih tahu bahwa ini yang terbaik gitu loh. Jadi please kasih tahu ke teman-teman semua bahwa dan mungkin ada keluarga lain yang nggak tahu anaknya cancer atau apa, boleh juga tanya-tanya ke kita nanti di Instagram. Nah, aku pengen tanya nih, apa sih harapan dan doa dari tiap-tiap apa ya, dari kakak semua yang di sini kayak untuk anak-anak cancer yang ada di Indonesia? Kalau harapan aku semoga aja banyak anak yang mengidap kanker di Indonesia banyak yang sembuh, banyak yang mendapatkan pengobatan yang layak, penanganan yang wajarnya. Terus semoga mereka tetap semangat dimanapun mereka berada, apapun mereka ini. Orang tuanya juga diberikan kekuatan tabah sama Tuhan, diberikan semangat yang lebih lagi untuk terus mensupport anak-anaknya. Dan semoga aja campaign kita berjalan dengan baik. Dan Amin. semoga aja makin banyak orang-orang yang bergerak hatinya untuk membantu sesama. Karena ya dalam hidup ini kita nggak ada yang tahu kita akan kena musibah apa, kita akan dipanggil Tuhan kapan. Jadi semumpung kita masih bisa bernafas, masih bisa bergerak, masih dikasih semuanya yang terbaik sama Tuhan, lakukanlah yang terbaik gitu buat amal ibadah kita masing-masing juga. Dan semoga aja next-nya bukan cuma sama aku, tapi makin banyak lagi campaign-campaign lainnya yang bisa dilakuin buat ngebantu banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Amin. Keren. Kalau Ayo Bantu apa nih kira-kira harapannya nih? Kalau saya sih pertama-tama saya doakan nih Kensi, Natasha Wilona dan teman-teman donatur semua selalu sehat, panjang umur, rezekinya berlipat-lipat ganda sehingga bisa bantu Amin. donasi di Ayo Bantu dan yayasan-yayasan, nggak cuma Yayasan Kanker Anak Indonesia. Terus harapan saya untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia juga semoga semuanya lancar. Walaupun masa pandemi, masa sulit ya, banyak Iya. yang kena PHK mungkin atau usahanya mungkin sedang buruk, tapi saya yakin percaya Tuhan pasti akan kasih rezeki lagi mungkin di tempat lain atau berganti usaha, pindah tempat kerja mungkin, terus sehingga semuanya lancar ya, YKI semua lancar dengan program-programnya, dan Ayo Bantu masih bisa bantu terus. Semoga kegiatan ini nanti akan ada next apa lagi. Kemudian untuk anak-anak yang menderita kanker,
Ya, Agnes. Kak. Iya. Oke, apa dan Kak Agnes itu kita ada di tiga sisi yang benar-benar berbeda, kayak Tritunggal yang cuma untuk berdiri hanya untuk anak-anak Indonesia kan, kembalikan anak senyum anak Indonesia gitu. Karena eh, harapan kita mungkin dari setelah ini, dari tontonan hari ini, banyak teman-teman yang teredukasi, banyak teman-teman yang tahu bahwa cancer itu bukanlah satu musibah, cancer itu bukan suatu penolakan, karena banyak banget sampai detik ini banyak orang Indonesia nih Kak, aku cuma mau bilang bahwa merasa cancer itu penyakit menular. Hah? Dan itu Aduh. iya, masih Kok ada yang iya, karena memang mungkin pendidikannya yang kurang atau mungkin tentang campaign-campaign ini banyak banget yang pada masih berasa, apalagi di luar sana itu yang merasa bahwa anak cancer tuh benar-benar yang kayak bisa menularkan ke orang-orang lain. Sampai pernah sekali ada anak yang dibawa oleh dinas sosial ke kita untuk diurusin karena mereka takut nih kalau anak ini bakal memberikan penyakit di keluarganya yang banyak gitu loh. Jadi hal-hal yang seperti ini tuh yang kita pengen kasih tahu juga, selain kita memang menggalang donasi ya, tapi aku cuma bisa bilang terima kasih buat Wilona dan Kak Agnes gitu loh. Terus aku boleh nggak sih minta semangat, tolong kasih kami semangat untuk anak-anak kami gitu loh. Ayo Kak Agnes sama Kak Wilona. Oke, pada silakan itu Ilona. nonton anaknya masih kecil-kecil lagi. Gimana gimana Udah gimana? ya. Kebanyakan Kenapa umur saya? berapa sih? Kebanyakan Kebanyakan umur umur berapa? berapa? Sebenarnya kalau misalnya dibilang range-nya dari umur 1 bulan yang tadi sampai anak umur 12 tahun ada, 15, 14 tahun ada. Paling tua sih kemarin terakhir di 15-an gitu loh. Oh, Gitu. Tapi kalau misalnya dia masih terjangkit di umur 16 ada, kita urusin beberapa gitu. Jadi kita nggak cuman putus, karena kan cancer ini kan bukan hanya kayak penyakit 1 tahun 2 tahun kan, ketika kamu sudah didiagnosis bahwa sudah tidak yes. ada virus cancer, itu akan ada CAT screen dulu. Jadi setelah itu baru nanti diperiksa lagi bahwa oh ini sudah aman. Baru nanti di pemeriksaan berikutnya lagi ada pemeriksaan lagi. Dan itu benar-benar kayak ya the whole of your life kamu akan mengkonsumsi obat gitu. Jadi bukan apa ya, aduh kalau udah ngomongin anak-anak udah langsung bawaannya langsung kayak turun gitu. Karena kemarin kalau misalnya Ya. kita lihat banyak orang yang masih, yang tadi aku cerita, penolakan, dan ketika ada yang meninggal juga kayak jarang yang pada mau datang ke tempatnya karena takut dengan si cancer ini gitu loh. Padahal cancer is not COVID gitu kan, tapi orang-orang kan banyak yang nggak tahu gitu kan. Jadi aduh sorry Ya apa-apa. kayak sorry Iya, karena yang perlu didampingin ya, walaupun mereka lebih dari usia gitu. 1 bulan, tapi tetap masa penyembuhan itu tetap didampingin sampai umur belasan bahkan ya kan sih ya. Aduh bukan lagi Kak, itu apalagi ketika Hmm. kalau misalnya kalau Kakak lihat orang cancer yang anak kecil sama orang dewasa tuh lebih lemah daripada anak kecil, seriusan. Karena waktu pada saat di kemo, kalau orang tua tuh kan mungkin mereka akan dikasih morfin dan obat penahan sakit
pengen makan coklat, kayak nggak ada terjadi apa-apa gitu. Aku cuma bilang, wah oke, kamu nggak sakit? Enggak, biasa aja. Om Kensi gimana, sakit nggak kalau ditusuk ininya? Dia cuma ngomong kayak gampang gitu kan. Terus aku cuma ngeliatin, kamu gimana ya sayangnya. Terus nanti pas kita peluk, tiba-tiba ada rambut yang rontok atau apa gitu. Makanya dengan campaign hari ini, aku cuma mau bilang kayak, I'm so blessed gitu loh. Aku berdiri di samping anak-anak cuma bilang, aku diberkati banget gitu. Aduh, sorry. Iyalah. Jadi Kak Kenzi tuh menurut aku satu di antara 1.000 orang yang mau ada di sana. Nggak semua orang mau fokus untuk orang lain dalam hidupnya. Biasanya orang fokus dengan hidupnya sendiri dan keluarganya sendiri. Dan keluarganya. Jadi adanya Kak Kenzi sebagai perantara antara kita semua dengan anak-anak kanker Indonesia, itu sebenarnya kayak kakak adalah nyambung kaki tangan Tuhan yang ngebantu kita semua buat lebih banyak berbuat baik. Pastinya salut ngelihat kakak. Aku juga salut sama Kak Willow, Kak Agnes, karena ya tadi aku bilang, kita nggak akan bisa berdiri, kita punya niat, kita punya kekuatan, tapi kita belum tentu punya yang lain. Dan hari ini ada Ayo Bantu, thank you banget Ayo Bantu, Kak Agnes, thank you so much. Bener, ikut terus, aku kayaknya harus aku ikat kayaknya Kak Agnes sama Kak Willow deh, biar nggak lari-lari. Siap. I'm so sorry. Gitu. Nih yang terakhir, aku Iya nih. minta semangatnya dong buat anak-anak cancer. Semangat apa yang mau dikasih dari Willow dan Kak Agnes? Kalau aku paling cuma bisa bilang sama adik-adik semuanya yang sekarang lagi fight dengan keadaan kalian masing-masing. Buat yang udah bisa nonton live ini atau mungkin nanti akan dikasih lihat videonya sama Kak Kenzi. Oh, semuanya lagi nonton. Semuanya lagi nonton. Ini aku lagi sambil. Pakai akun mama papanya kali ya. Lagi pada nonton. Ada ini kan aku cek di dari chatnya kantor kan, terus pada bilang anak-anak nih pada nonton nih, pada gini, minta semangat dong, minta ini. Jadi sampai tuh anak-anak suka kayak gitu Kak. Jadi aku minta maaf, dia suka pada aku pengen disebutin, aku pengen ini. Ya kalian banyak nak, nggak mungkin bisa disebutin satu-satu gitu. Jadi boleh minta semangat nggak buat anak-anak? Kalau dari aku buat adik-adik semuanya yang lagi berjuang, kalian harus tetap semangat. Aku tahu aku nggak bisa bilang gimana rasanya jadi kalian karena aku tidak pernah berada di posisi kalian. Tapi yang aku tahu kalian semua adalah the real superhero. Manusia-manusia berkekuatan super, yang kuat hatinya, kuat fisiknya, yang kuat mentalnya. Kalian udah berjuang sangat keras untuk tetap bisa bertahan hidup, untuk bisa sembuh, dan pertahankan semangat kalian. Bikin orang tua kalian bangga dengan tetap tersenyum, dengan tetap optimis. Dan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah mau menjaga dan merawat anak-anaknya dengan keadaan ekonomi yang sulit sekalipun, dengan keadaan yang tidak mudah menjadi orang tua, melihat kondisi anaknya seperti itu, aku cuma bilang aku sangat salut sama kalian semua. Aku berharap suatu hari nanti jika aku menjadi seorang orang tua, aku bisa mempunyai mental dan cinta yang sangat besar, begitu luar biasa di kalian. Dan semangat, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Selalu ada jalannya untuk orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh, berharap dan memohon. Amin. Amin. Aduh. Banget tuh kalimat semangatnya, luar biasa Wilona. Keren banget. Thank you. Itu dari tadi aku sambil dengerin Willow ngomong, aku baca anak-anak ada yang Kak Kenzi, Kak Willow makasih ya ini lagi ada di kemo gitu. Terus aku cuma kayak aduh, kalau aku boleh bawa dua wanita ini yang kita lagi nggak ketemu, coba ketemu lewat virtual, aku bakalan bawa terus nih udah nih ambil aja udah, suruh mereka ngomong, nggak apa-apa, yang penting kalian sembuh.
Gitu loh Kak, sumpah aku bener kalau boleh sih aku bawa deh Kak, cuman kan jarak memisahkan kita kan, kalau boleh bawa aku tarik beneran Kak, kalau dekat aku bawa, ayo temenin dulu, kita lihat anak-anak gitu, pengen but anyway this is so blessed, ini udah bikin aku happy kok. Kalau dari Kak Agnes, Ya, saya mungkin nambahin aja. Saya percaya kita di sini connected sekarang karena kita punya visi misi yang sama, pengen bantu amin, anak-anak penderita kanker. Jadi, anak-anak dari YKAI tetap semangat. Kami di sini bantu sebisa kami. Jangan patah semangat, tetap ceria, tetap jalani pengobatan yang seharusnya. Kemudian semangat juga untuk papa mama yang mendampingi anak-anaknya. Saya tahu pasti ini sulit banget, tapi saya percaya akan ada pelangi setelah hujan. Jadi amin, amin, harapan amin, itu akan selalu ada ya. Kami di sini untuk bareng-bareng nih rajut tangan kebaikan. Dan saya juga mau semangatin para donatur, ayo jangan kasih kendor donasinya karena anak-anak YKI sangat-sangat butuh. Jangan kasih ya, kendor, oke? terima Ke kasih. www.ayobantu.com/Natasha Wilona peduli kanker anak. Oke. Aduh, terima kasih buat Willow, terima kasih buat Kak Agnes. Hari ini benar-benar kayak berkat Tuhan itu ada dan nyata untuk teman-teman yang ada di sini, buat teman-teman anak-anak, ibu-ibu yang pada berjuang, apalagi mama-mamahnya. Dari tadi ada beberapa nama mama-mama yang aku kenal dan mereka tuh agak sedikit rumpi ya kalau dibilangnya, dari tadi kakak gitu ya. Eh, mau nangis bingung, mau ketawa juga bingung, tapi intinya aku happy. Jujur aku mungkin aku keluar air mata bukan karena aku sedih atau apa menceritakan kesedihan, enggak, aku menangis karena aku merasakan berkat Tuhan hari ini ada gitu, dan ada karena Willow, ada karena Kak Agnes. Terima kasih juga buat para donatur dari teman-temannya Willow, terima kasih yang sudah memberikan bantuannya untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia, yang sudah memberikan senyum, dan anak Indonesia yang punya cancer, yang punya gift yang besar dari Tuhan pasti bisa sembuh. Terima kasih buat Willow, buat Kak Agnes. Aku nggak tahu harus bilang terima kasih caranya pakai bahasa apa, aku nggak ngerti. Aku cuma bisa bilang Tuhan bakalan balas kalian dengan kebaikan yang banyak gitu loh. Thank you banget loh. Thank you banget. Anyway, aku dari Cancer Anak Indonesia udah bisa apa ya, lega banget, sumpah. Aku lega banget sih. Lega banget karena bener-bener kayak hari ini ada bless, dan semoga besoknya kita akan bisa tetap berjalin kasih lagi, bisa tetap ketemu. Please kalau boleh jangan lupain kita ya, dan tetap harus ada sama kita terus. Udah janji kan Kak Agnes sama Kak Willow? Siap. Anyway, terima kasih ya buat hari ini ya kakakku semuanya. Terima kasih sudah diganggu waktunya. Ada lagi nggak yang mau disampaikan untuk terakhir? Udah, yang terakhir cuma mau bilang semuanya pada ikut berdonasi ya, pada ikut bantu ya. Caranya kayak gimana, kalian habis ini cek aja langsung ke Instagram Kanker Indonesia dan Ayo Bantu. Oke, kalau yang bingung langsung klik aja biar gak bingung. Iya, betul. Linknya apa, Kak? Donasi. Linknya? www.ayobantu.com/Natasha Wilona peduli kanker anak. Oke. So, teman-teman terima kasih semuanya untuk live hari ini. Kak Willow, Kak Agnes, God bless you. Semoga Tuhan menjaga kalian dengan segala kebaikan. Tetap sehat. Dan pokoknya sehat, udah itu aja. Sehat dan tetap bersama buat anak-anak Cancer Anak Indonesia. Terima kasih. Selamat malam. God bless you. Selamat malam. Sehat-sehat semuanya. Dadah. Dadah semuanya, teman-teman. Terima kasih.